晋王将重兵猛，迫贼指日可待。 Di awal film, kita diperlihatkan sebuah acara perkumpulan para raja dari setiap wilayah di Cina yang mereka ini tengah membicarakan perihal penyerangan terhadap sebuah wilayah yang saat ini telah dikuasai oleh seorang raja berpaham bandit, di mana dari sekian banyak para raja yang hadir ini, ada satu raja yang bernama Raja Yuan yang dipercaya untuk menyelesaikan misi tersebut. Karena selain ini adalah tetua dari kaisar langsung dan wilayah Raja Yuan lah yang paling dekat dengan wilayah raja bandit tersebut, Raja Yuan juga mempunyai pasukan khusus yang berjumlah 13 orang yang semuanya adalah anak angkatnya, dan perlu diketahui ke-13 pasukan ini sudah sangat terkenal hebatnya karena mempunyai kemampuan kungfu yang sangat luar biasa. 美酒当前，莫错过。 Bermaksud ingin membuat para raja yang lain senang, Raja Yuan justru mendapat kritikan dari salah satu raja yang bernama Raja Chunwei. Raja Chunwei menganggap Raja Yuan ini terlalu banyak bersenang-senang dengan pasukannya, sementara di luar sana perwakilan puluhan pasukan bandit sudah menyerang. Yang di sini Raja Chunwei cukup mengkritik kinerja Raja Yuan tersebut, dan karena mendapat desakan di hadapan para raja-raja yang lain itu, Raja Yuan men-challenge Raja Chunwei untuk memilih satu putranya untuk menangkap Raja Jenderal Bandit yang saat ini tengah menyerang. Dan saat tengah memilih itu, Raja Chunwei baru sadar bahwa putra ke-13 tidak ada, yang ternyata memang sedari tadi putra ke-13 itu sudah ada di lokasi untuk mengawasi pergerakan musuh. Tetapi ketika mendengar dari salah satu prajuritnya bahwa putra ke-13 cuman minum dan tidur-tiduran aja, nah saat itulah Raja Chunwei langsung memilih putra ke-13 yang bernama David ini untuk coba bisa nggak sih nangkap Jenderal Bandit itu sendirian. 沙陀胡儿，你叫我什么？我叫你胡儿。他叫我胡儿。像你这样的人，我愿意腰间玉带和你打赌。 Nah, dengan menaruhkan kepalanya sendiri yang diadu dengan sabuk giok milik Raja Chunwei, David yang sudah kesal dengan omongan Raja Chunwei pun benar-benar men-challenge dirinya sendiri dengan pergi sendirian, dan dengan ini pertarungan pun tak dapat terhindarkan lagi. 我们回雅观楼等他回来。 13弟先将他带回雅观楼去。 Usai mendengar kabar keberhasilan David dalam mengalahkan si bandit, tak lama David dan pasukan datang, dan dengan raut wajah yang cukup senang, David menghampiri Raja Chunwei lalu mengambil sabuk gioknya. Yang jelas saja perlakuan itu membuat Raja Chunwei kesal. Lantas kemudian Raja Chunwei pun pergi dengan ditertawai oleh seluruh 13 jenderal tersebut. Dan setelah menyelesaikan pestanya, lalu malamnya mereka kembali berkumpul di istana. Di sini Raja Yuan mulai menyusun strategi untuk menyerang markas bandit, yang dalam diskusi kali ini muncul sebuah ide dari kakak keempat, yaitu kakak keempat berniat menyusup ke istana bandit waktu malam hari lalu membunuh satu persatu pasukan untuk membuat pasukan bandit menjadi melemah. Nah, mendengar usulannya itu, sang raja pun setuju dan sang raja akan mengerahkan 9 anaknya termasuk David. Tapi sang raja mempercayai David sebagai pemimpin dalam misi ini, yang jelas saja membuat kakak keempat iri. Secara dialah penggagas dari adanya rencana ini, dan karena tidak mungkin membantah omongan sang raja, kita sebut saja mereka semua ini jenderal ya. Jenderal keempat yang soulmate-an dengan jenderal ke-12 ini akhirnya setuju walaupun dengan terpaksa. Lantas mereka berangkat dan saat itu memutuskan beristirahat di sebuah kedai pinggiran. Dan ketika baru saja menyantap beberapa suap, muncul rombongan pasukan bandit yang dipimpin satu jenderal, yang akhirnya membuat mereka mesti bertarung terlebih dahulu. Oh iya, selain David, ada satu lagi yang kungfunya di atas rata-rata, namanya itu Chen Su, dan dia ini juga orang yang paling dekat dengan David. 你们这帮皇朝的贼党！ Setelah
Setelah menghabisi semua pasukan, mereka mengambil semua pakaian prajurit bandit, lalu saat itu mereka menyandra jenderal bandit tersebut untuk kemudian pergi ke istana bandit dengan memanfaatkan jenderal itu agar bisa masuk. Namun ketika sampai di pintu gerbang, sayangnya mereka ketahuan yang alhasil mereka pun memutuskan untuk kabur terlebih dahulu. Lalu ketika hari sudah berganti malam, barulah saat itu mereka semua masuk dan mereka menggunakan sebuah tali pengikat untuk memanjat dinding tembok besar istana. Selesai menghabisi sebagian pasukan yang berjaga, ketika melanjutkan perjalanan di tengah-tengah perkampungan, mereka bertanya ke prajurit yang lalu lalang, yang ternyata saat ini aksi penyusupan mereka sudah diketahui dan semua pasukan bandit pun saat ini sudah siaga di setiap lini untuk melindungi rajanya. Dan benar saja, baru 5 langkah dari bertanya tersebut, di situ sudah banyak para pasukan lain yang berjaga, yang oleh karena identitas mereka masih belum diketahui. Di sini David berinisiatif untuk mencari celah agar bisa membunuh raja, yang tapi bodohnya si jenderal keempat justru memilih terang-terangan menyerang hanya karena nggak sabar nunggu David perihal dia sudah melihat posisi raja bandit ada di mana. Alhasil dengan ini pertarungan pun tak dapat terhindarkan lagi. Dengan adanya himbauan tersebut, jelas membuat semua pasukan datang menyerang mereka, dan karena dirasa jika diteruskan akan kalah juga, mereka akhirnya memutuskan kabur saja, dan mereka memutuskan bersembunyi di sebuah perkampungan, karena ya untuk kabur pun sudah pasti di perbatasan gerbang juga akan dijaga. Dan saat tengah kebingungan itulah muncul seorang wanita warga desa yang bernama Cecilia, dan di sini David menjelaskan siapa dirinya dan semua saudara-saudaranya. Yang uniknya, setelah dijelaskan, Cecilia ini ternyata juga benci dengan kepemimpinan Raja Bandit, sehingga ia memutuskan untuk menolong mereka semua. 你们只管放心，我爷爷早就睡着了。 Nah, entah karena sudah kepalang nafsu atau bagaimana, usai sesi makan selesai, bukannya tidur, Jenderal 4 dan 12 justru diam-diam masuk ke kamar Cecilia, dan mereka ini bermaksud ingin menodai Cecilia, tapi ya jelas saja langsung diketahui karena Cecilia berteriak cukup keras, dan hasilnya... Kesal karena diserang oleh David, mereka berdua nekat kabur saat itu juga, dan meskipun sempat ketahuan, mereka pada akhirnya bisa selamat. Namun akibatnya penjagaan semakin diperketat. Nah, sadar kemungkinan untuk kabur akan semakin sulit, membuat mereka jelas langsung kebingungan. Dan saat tengah mencari jalan keluarnya tersebut, Cecilia mengusulkan sebuah cara untuk mereka menyamar sebagai seorang petani sayuran, yang cara tersebut langsung digunakan saat esok hari tiba. Dan sebelum pergi, Cecilia memberikan sebuah kain pengingat untuk David, yang nampaknya mereka sudah saling jatuh cinta, yang itu bisa terlihat dari cara memandang mereka masing-masing, di mana setelah berhasil melewati desa dengan aman, mereka mulai menggunakan tali pengait untuk memanjat pagar, yang meskipun sempat ketahuan oleh pasukan, jelas saja itu bukan hal sulit bagi mereka, dan mereka pada akhirnya sampai dengan selamat. Lantas Raja Yuan pun memberikan apresiasi walaupun belum berhasil membunuh Raja Bandit. Sementara untuk Jenderal 4 dan 12 yang memutuskan kabur duluan tanpa mendengarkan perintah David, Raja Yuan memberikan hukuman mati untuk mereka berdua. Dan hal itu membuat David yang masih kasihan pun sontak mengajukan banding untuk hukumannya. Dan karena ini yang meminta adalah David, Raja Yuan akhirnya luluh juga. Lantas kemudian mereka berdua endingnya hanya dihukum cambuk saja.
Singkat cerita, esok hari pun tiba. Berdasarkan informasi yang dilaporkan oleh mata-mata, Raja Bandit saat ini tengah pergi dari istana untuk berobat dan dikabarkan dia membawa setidaknya seperempat pasukan untuk mengawalnya sampai ke tujuan. Nah, melihat adanya kelengahan tersebut, Raja Yuan esoknya mengerahkan pasukan untuk menggempur dan dengan kemampuan 13 jenderalnya itu, pada akhirnya Raja Yuan berhasil memenangkan peperangan ini dan istana bandit tersebut saat ini sudah berhasil dikuasai sepenuhnya, di mana setelah peperangan ini berakhir, David memutuskan untuk mencari Sisilia ke rumahnya yang begitu sampai lalu melihat kondisi desa sudah hancur. Menurut salah satu warga sekitar, rupanya Sisilia sudah pergi di saat peperangan terjadi, yang itu jelas langsung membuat David terdiam dan nampaknya cukup sakit hati saat mengetahui itu. Dan meskipun sedih karena harus kehilangan cinta pertamanya, David memilih untuk tidak galau berlarut-larut dan setelahnya ia langsung menyambut kedatangan Raja Yuan untuk menduduki kastil barunya ini dan mereka akan membuat pesta setelah urusan di sini selesai. Di sela-sela obrolan berlangsung, Raja Yuan memberi kabar ke para jenderalnya dia mendapat undangan dari Raja Chunwei yang katanya Raja Chunwei tujuannya hanya untuk sekedar memberi selamat saja ke Raja Yuan atas keberhasilannya dalam menaklukkan kekaisaran bandit. Tetapi karena pernah sedikit bermasalah dengannya waktu itu, di sini David menaruh rasa kecurigaan atas undangan tersebut dan karena tak ingin gegabah, Raja Yuan memilih mengutus Jenderal 4 dan 12 agar pergi ke sana dan mereka diminta untuk mengatakan Raja Yuan tengah sibuk dan mereka diminta mengatakan Raja Yuan akan hadir jika urusannya sudah selesai. Di mana begitu sampai setelah tahu bahwa yang datang adalah Jenderal 4 dan 12, Raja Chunwei langsung semangat karena tahu mereka berdua sering diintimidasi dan di sini rupanya Raja Chunwei memiliki niat buruk yang mana ternyata Raja Chunwei berniat ingin menggulingkan kekuasaan Raja Yuan supaya bisa punya banyak wilayah dan ia ini punya misi yang besar selain ini yaitu ingin menguasai negeri ini sendiri. Dan dengan diiming-imingi kekuasaan serta dijanjikan sebuah wilayah untuk mereka kuasai masing-masing, Jenderal 4 dan 12 pun akhirnya berkhianat. Dan dari sini mereka mulai melakukan rencana pembunuhan Raja Yuan dengan kembali mengundang Raja Yuan untuk datang, yang kali ini mereka berdualah yang mengatakannya langsung sehingga membuat Raja Yuan percaya lantas mau pergi walaupun masih dihadang David yang masih tak percaya. Pergi bersama Chen Su untuk berjaga-jaga, Raja Yuan disambut dengan begitu meriah dan mereka berdua pun mendapat jamuan arak dengan begitu banyak sampai-sampai membuat mereka mabuk dan saat itu Raja Yuan langsung diantar untuk beristirahat di kamar tidur dan ketika lengah itulah Raja Chunwei langsung mengutus pasukan untuk melancarkan aksinya tersebut dan meskipun memiliki kemampuan bertarung yang sangat luar biasa, Chen Su yang harus menghadapi begitu banyak pasukan, jelas lama-lama kehabisan tenaga dan saat sudah sedikit lagi sampai di pintu gerbang, muncul sekelompok ninja dari bawah air yang langsung menerkamnya, yang itu membuat Chen Su harus mengalami luka yang cukup parah dan walaupun dengan sisa-sisa tenaga, Chen Su masih mampu membunuh semua ninja-ninja tersebut. Karena kondisinya sudah kehabisan darah, Chen Su pada akhirnya harus tewas, tapi beruntungnya Raja Yuan masih terselamatkan berkat kemunculan David dan para pasukan yang datang setelahnya. Melihat satu anaknya tewas dengan cara dijebak seperti itu, membuat Raja Yuan semakin frustasi dan ia melampiaskan kesedihannya dengan cara mabuk-mabukan yang sebenarnya sih tanpa sadar cara tersebut salah karena saat ini kedua pengkhianat itu masih mengejar David untuk membuat kekuasaannya semakin melemah, di mana cara yang dilakukan oleh kedua pengkhianat tersebut, kali ini mereka diam-diam mengambil pedangnya lalu menemui David dengan mengatakan sang raja hendak menghukumnya, yang oleh karena adanya
pedang itulah David jelas percaya omongan mereka berdua dan David saat itu langsung diikat, katanya atas perintah Raja Yuan karena David gagal melindungi Chen Su di medan perang, dan hasilnya di satu sisi, setelah mendapat kabar David sudah tewas di tangan mereka berdua, Raja Yuan langsung turun tangan dengan sisa jenderal yang ada, dan berdasarkan laporan pasukan yang ada di lokasi ini, mereka baru saja pergi dari sini, dan untuk kali ini kakak pertamalah yang izin untuk pergi duluan ke sana agar bisa menginterogasi mereka berdua. Dan saat sudah ketemu tapi malah berniat ingin membunuhnya, di situ muncul pasukan lain yang mengepung mereka berdua, dan akhirnya mereka pun saat itu langsung menyerah. Tapi tiba-tiba dan setelah itu film pun tamat.